Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, persiapkan catatan, dan aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya. IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, DRP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi, DOT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita, The Significant Woman, setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor 3190 143961. DRP 232 telah merilis single perdana Bukti yang dapat Anda nikmati di platform digital seperti Revival, Spotify, Joox, Apple Music, TikTok, Deezer, dan Langit Music. Bagikan lagu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui media sosial Anda. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, bersukacitalah di dalam Tuhan, katakan amin. Ibadah yang hari ini saya percaya semuanya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Artinya saudara, siapkan hati saudara, pastikan saudara lapar dan haus akan Tuhan. Dan nantikan Dia, percayalah mujizat akan mendatangi saudara. Amin. Katakan amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita saudaraku, kita berdoa bagi Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan melingkupi Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Hujan awal dan hujan akhir, minyak, gandum, anggur tercurah atas Indonesia. Kami berdoa sepakat untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Dan wakilnya ya Tuhan, dan seluruh jajaran dari pusat sampai daerah. Curahkan roh hikmat kebijaksanaan. Roh takut akan Tuhan melingkupi Tuhan pemimpin bangsa kami. Yes. Tuhan saat ini kami juga sepakat berdoa untuk pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Urapan kuasa-Mu mengalir. Hikmat visi-Mu, tuntunan-Mu, arahan-Mu. Engkau nyatakan ya Tuhan atas pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati 4 wakil gembala pembina. Berkati ketua rayon kami Pak Yongki Taufan Wijoyo. Kemuliaan-Mu menaunginya. Berkati Tuhan Yesus gembala kami ya Tuhan Yesus. Bapak Riza Solihin ya Tuhan dengan keluarga besar. Ada perkenanan-Mu yang sempurna. Engkau melingkupinya Tuhan dengan anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yes.
akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kau haleluya. Mari kita terus sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh ya kana maya syandara labaya syand. Engkau yang layak kami sembah, Tuhan Yesus. Ora labaya syandara labaya syando. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, sing together. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkness night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life, come on, sing it. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
the goodness of God. Sambil angkat tangan katakan, and all my life, come on church. And all my life you have been faithful. Yes Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh ya ralabaya syakana maya ralabaya ralabo. Syakana maya ralabaya syana maya ralabakana maya syakana maya syane. Kuyana maya syana maya rabakona moya syekana maya ralabo. Kiyana maya syana. Kiyana maya syekana rabo. Holy Spirit, Shakana Maya Shana. Sharalabakana Maya Shakarabo. Sharalabakana Moya Shakana Maya Ralabo. Sharalabakana Maya Sharalababa. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, yes, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu,
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi, seluruh keluarga besar rohani yang sangat saya cintai, senang kita bisa kembali beribadah hari ini, ibadah yang hebat, ibadah yang dahsyat, yang mana saya begitu yakin ketika pujian penyembahan, saudara bisa merasakan realita pengurapannya, realita kehadirannya, bahkan realita kesembuhannya. Kita akan membahas satu kata, yaitu adalah kebetulan. Mungkin ada di antara Anda langsung terbersit dalam pikiran, Pak Pendeta, tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencananya. Saya setuju. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pak, tidak ada yang accidental. Semua bagian daripada rencana Tuhan, karena selembar rambut dari kepala kita jatuh sekalipun, itu bukan kebetulan. Itu bukan accidental. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan rencanakan. Tapi bagaimanapun dalam Alkitab kita akan pelajari dari dua kitab yang menggunakan nama wanita. Yaitu adalah Esther dan Ruth. Kalau ada nama-nama sebagai nama kitab dari Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, umumnya adalah pria. Tapi dua kitab ini menggunakan kata nama wanita, Ruth dan Esther. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Tidak ada yang di luar kendali rencana, desain, blueprint ilahi dalam kehidupan kami. Tetapi kami biarlah melihat satu detail kecil yang tidak kami duga, tidak kami perkirakan, yang tidak kami sangka, kebetulan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan dan kami percaya firman ini akan memerdekakan. Firman ini akan memuliakan nama Tuhan. Dan semua kami akan diberkati oleh Allah. Kami siap. Sama-sama yang siap jemaat Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, sebagaimana tadi saya katakan kepada semua Anda. Dalam Alkitab kita, 40-an penulis Alkitab, ada dua yang menggunakan nama wanita, yaitu kitab Ruth dan kitab Esther. Yang pertama kita belajari yaitu adalah kitab Ruth. Karena dari kitab Ruth ini muncul kata kebetulan. Yang melahirkan sesuatu yang dahsyat, yang melahirkan sesuatu yang hebat dari satu kata, kebetulan. Apa arti kebetulan? Tidak disangka. Apa arti kebetulan? Tidak terduga. Apa arti kebetulan? Tidak diperkirakan sama sekali. Ya, saya tahu dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua dalam rencana Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga, yuk kita lihat kitab Ruth. Ruth pasal yang pertama, ayat pertama berkata bahwa ini zaman hakim-hakim. Kalau boleh saya katakan secara teologis, ini extended time, extra time daripada kitab hakim-hakim. Tetapi karena pemain utama daripada kitab Ruth bukanlah seorang hakim, maka dikeluarkan dari kitab hakim-hakim. Alkitab berkata demikian. Nah, ketika itu Elimelech dan Naomi, oleh karena tanah Yudea kering, tanah Yudea mengalami kelaparan, yang mana pada zaman perjanjian lama bentuk demikian adalah bentuk penghukuman daripada Tuhan. Dan saya tidak mendapati Elimelech berdoa. Saya tidak mendapati Naomi berdoa. Tapi yang saya dapati, Naomi dan Elimelech bersama kedua putranya 10 tahun mereka pergi ke tanah Moab. Jelas tanah Moab itu adalah tanah kafir, bukan bangsa Israel. Yang mana ternyata dalam 10 tahun itu kedua anak daripada Elimelech dan Naomi mendapatkan masing-masing suami, masing-masing istri. Yang pertama adalah Orpa dan yang kedua adalah Ruth.
Nah, apa yang terjadi? Ternyata Elimelech meninggal. Dan kedua putra daripada Naomi juga meninggal. Dan ketika itu ada sebuah pilihan daripada Naomi, yaitu untuk kembali pulang ke tanah Yudea. Tepatnya yaitu ke Bethlehem, rumah roti. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Orpa memilih untuk tinggal di Moab sebagai tanah kelahirannya. Dan itu bisa diterima dengan akal. Karena bagaimanapun juga dia sebagai janda, untuk dia menginvestasikan masa depannya di tanah orang lain, yaitu adalah tanah Yahudi. Tentu bukan pilihan bagi pria Yahudi untuk menikahi bangsa yang bukan klannya, bangsa yang bukan sukunya. Jadi apa yang terjadi? Maka Orpa tinggal di Moab. Tetapi ternyata Rut memilih yang berbeda. Bukan hanya sekedar Orpa karena tidak setia, tetapi bagaimanapun juga Rut berkata kepada Naomi bahwa aku akan ikut engkau ke Bethlehem, rumah roti. Dan sampai di ayat yang ke-1 di Rut pasal yang kedua, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boas. Perhatikan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Rut ketika itu punya pilihan untuk tetap diam di rumah. Rut ketika itu punya pilihan untuk berleha-leha di rumah. Rut ketika itu punya pilihan untuk santai saja di rumah. Tetapi Rut mengambil keputusan. Rut mengambil pilihan. Pilihannya adalah dia pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Dari sini kita bisa mendapati Rut seorang yang rajin. Seorang wanita yang rajin, yang tidak tinggal diam, yang tidak pasif, tetapi aktif. Karena ya benar, Tuhan tidak bertanggung jawab kepada yang pasif. Tuhan punya obligasi untuk menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada yang aktif. Sebuah pembelajaran hebat dari seorang namanya Rut. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Tidak ada instruksi ke ladangnya si A, si ladangnya si B, ke ladangnya si C. Tidak ada instruksi. Dia hanya berkata, pergilah. Kemana perginya? Naomi tidak tahu. Itu adalah pilihan daripada Rut. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai. Dia dengan rajinnya, dia dengan aktifnya, dia dengan inisiatifnya. Di belakang-belakang penyabit, perhatikan ayat ini. Ayatnya berkata, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Tanpa disangka, tanpa diduga, tanpa diperkirakan. Ternyata dia sampai pada ladang Boas. Dan ternyata di sini jelas, Alkitab dengan jelas berkata bahwa ini adalah sebuah pilihan. Bukan ketetapan instruksi daripada Naomi, bukan ketetapan daripada Rut sekalipun, dari begitu banyak ladang yang ada di Boas Field, yang ada di sekitar ladang Boas, yang mungkin ladang itu bisa saja dimiliki oleh orang-orang lain. Tapi kebetulan Alkitab berkata bahwa Rut ada di ladang Boas. Hal besar dalam hidup kita tidak akan terjadi secara kebetulan. Ya, tetapi terjadi karena sebuah pilihan. Ini menarik, ini sangat menarik. Dan kalau kita perhatikan dari awal tadi saya berkata kepada Anda, kebetulan demi kebetulan
Saya berkata kepada Anda, pilihan demi pilihan. Ternyata pilihan itu yang ilahi, kepada yang rohani, kepada perkara yang di atas, itu akan memunculkan kebetulan-kebetulan sorgawi. Itu akan melahirkan kebetulan-kebetulan yang tidak pernah sungguh. Apa yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Seorang perempuan kafir, seorang perempuan bukan Yahudi, berjumpa dengan seorang yang kaya raya, yang terpandang, yang punya posisi tinggi, yaitu adalah Boas. Tanpa diduga, tanpa dipikirkan, tanpa disangka, kebetulan ayatnya berkata demikian. Dia ada di ladang Boas. Seringkali kebetulan-kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Anda bisa lihat slide ini dan Anda bisa foto slide ini. Bahwa seringkali banyak ada kebetulan-kebetulan dalam kehidupan kita. Bagi seorang pandai, itu akan dijadikan pola. Bagi seorang ilmuwan, itu akan dijadikan pembelajaran, pola. Tapi kebetulan-kebetulan yang terjadi bagi orang bebal itu akan jadi alasan. Itu akan jadi alasan. Itu akan menjadi sesuatu yang mereka pikir biasa aja. Itu mah cuma kebetulan. Itu mah enggak terlalu hebat. Tetapi bagi orang percaya, kebetulan demi kebetulan, bagi orang beriman, dia akan datang kepada Tuhan. Ini penting. Nah, itulah yang terjadi dengan Ruth ketika itu. Karena dia melihat selama 10 tahun minimal kehidupan daripada mertuanya, kehidupan daripada suaminya yang percaya kepada Jehovah, yang percaya kepada Allah El Shaddai. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan bahwa ibu mertuanya akan pulang ke Bethlehem, dia mengambil keputusan untuk dia mengikuti iman daripada ibu mertuanya. Kebetulan bukan hanya sekedar segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan tidak ada artinya. Tapi kebetulan bagi orang pandai itu akan menjadi pola, menjadi sistem. Bagi orang bebal itu akan jadi alasan. Tetapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, justru itu akan mendekatkan kepada Tuhan. Saya nggak pernah bisa lupa dalam kehidupan saya ada sebuah kebetulan yang terjadi. Ketika itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan di Jalan Sunda Menteng. Itulah awal karir saya setelah saya nggak lulus Trisakti sih. Tetapi setelah menyelesaikan kelas, karena saya sampai hari ini juga nggak lulus. Dan apa yang terjadi, saya bekerja di sebuah perusahaan insurance broker di sekitar daripada Jalan Sunda Menteng. Nah, ketika itu pagi, karena saya sebagai marketing officer selalu ditugaskan untuk menangani, untuk melayani semua klien-klien. Dan pagi hari itu saya masih ingat saya akan pergi di sebuah kantor yang ada di sekitar Semanggi. Dan ketika saya sampai kepada sekretariat di kantor tersebut, saya minta untuk mobil inventaris untuk mengantar saya bersama dengan supir ke tempat tujuan klien saya. Tetapi ibu sekretaris pagi hari itu berkata, "Oh sorry Riza, nggak bisa, semua sudah fully book." "Oh sorry Riza, mobil inventaris, mobil kantor udah gak bisa lagi dipakai. Kamu bisa tunda nggak?" "Nggak bisa," saya bilang. "Saya udah keburu janji, sorry. Saya nggak sempat reserve." "Oke." Ibu sekretaris kantor memberikan solusi. "Kalau gitu kamu pergi aja sama Pak Gito." Saudaraku, Pak Gito adalah seseorang yang selalu saya ingat. Ketika di awal karir daripada pekerjaan selalu menolong saya karena sama-sama orang Bandung. Jadi satu kantor saya ketemu dengan orang Bandung, seneng banget. Walaupun namanya Gito, harusnya Gita. Sorry, itu bercanda. Dan apa yang terjadi? Jadi kamu pergi aja sama Pak Gito. Karena Pak Gito kebetulan tujuannya ke Ben Hill. Kan abis dari Ben Hill yang katanya Pak Gito cuman antar dokumen.
Nanti setelah itu kamu bisa ikut mobil yang sama, nanti biar Pak Gito juga ikut kamu ke daerah Sudirman. Oke. Dan ketika oke, apa yang terjadi? Sepanjang perjalanan saya ngobrol banyak dengan Pak Gito. Dan ketika sampai di kantor di Ben Hill, apa yang terjadi? Saudaraku, Pak Gito turun dari mobil dan Pak Gito memberikan pesan. Sakedeng, iya mah. Arek nganterkan dokumen wungkul hiji ditandatangan balik deui ke mobil. Tenang, saya akan terjemahkan. Pak Gito berkata bahwa saya cuma mau nganter satu dokumen, nanti ketemu orangnya, ditandatangan, tanda terima, saya balik lagi. Udah kamu di mobil saja. Kamu nggak perlu turun, karena toh cuma antar satu dokumen. Saya mencoba bertahan di mobil karena toh itu bukan kepentingan saya. Toh itu bukan klien saya, itu kliennya Pak Gito. Dan apa yang terjadi nggak tahu kenapa, karena AC freon daripada mobil itu tidak berfungsi secara maksimal, jadi saya kepanasan. Dan ketika saya kepanasan, apa yang terjadi? Saya matikan itu yang namanya mobil, dan setelah itu saya mengikuti langkah Pak Gito dari belakang, dan ternyata di kantor tersebut yang menerima daripada dokumen itu adalah Elsa. Dan saya langsung berkata kepada Pak Gito pantas. Pak Gito mengantar satu dokumen, ngapain dokumen? Kan bisa kurir. Kenapa Pak Gito sendiri? Soalnya anu narimana gelis pisan, cenah gitu. Karena yang terima dokumennya itu cantik banget. Walaupun cuma ngantar dokumen, biar aja. Daripada di kantor sumpek. Terus aku tanya, dia itu siapa? Disebutkanlah namanya Elsa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dengan upaya, dengan giat, dengan antusias. Saya kejar Elsa, saya kasih makan siang dibuang karena dia sudah punya pacar. Saya kasih yang namanya setangkai bunga, dia buang karena dia sudah punya pacar. Dan apa yang terjadi dengan upaya, kerja keras, giat, saudaraku, akhirnya saya menikahi Elsa. Saya menjadi orang percaya yang sebelumnya tidak percaya. Saya akhirnya menikah, saya menjadi Kristen, menjadi orang beriman. Saya tahu itu karena pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk tidak tinggal di mobil. Pilihannya apa? Pilihan untuk keluar dari mobil dan mengikuti Pak Gito ke dalam. Apakah itu kebetulan? Iya, itu adalah kebetulan. Tapi hal besar, hal ilahi dalam kehidupan kita seringkali terjadi oleh karena kebetulan-kebetulan. Tapi kebetulan itu lahir dari pilihan kita. Sebagaimana Ruth ketika itu. Dia bisa saja milih bersama dengan keluarganya di Moab. Dia nggak perlu mengikuti ibu mertuanya ke Bethlehem. Itu adalah pilihan. Dan saya bagaimanapun juga ketika itu saya juga memilih untuk turun. Dan ya ketemu dengan Elsa. Seorang yang bukan Kristen menjadi percaya. Dan hari ini saya bukan hanya sebagai anak Allah. Tapi menjadi rekan sekerja Allah. Yang mana kebetulan demi kebetulan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak pernah bisa lupa, saya akan ceritakan sebuah kebetulan yang kedua. Ketika itu akhirnya saya beribadah di Betani Karsa Pemuda. Saya tinggal di Pamulang. Setiap minggu saya harus ke Senayan ketika itu. Dan ketika saya mendengar bahwa ada gereja di Sawangan. Saya mendengar ketika itu bahwa ada panti jompo yang dikelola oleh Pendeta Suito Nyoto Raharjo di Sawangan, tetapi saya tetap ketika itu berkeras untuk tetap beribadah di Senayan. Karena sudah nyaman, ketika itu setiap minggunya khotbahnya bagus-bagus, pujian penyembahannya bagus-bagus. Jadi saya tidak mengambil pilihan lain untuk pindah selain di Betani Karsa Pemuda. Tapi saya nggak pernah bisa lupa, saya ketika itu sudah mendapatkan mobil inventaris dari kantor. Jadi saya sudah bisa bawa pulang Suzuki apa gitu, saya lupa. Mobilnya kecil, saya nggak pernah lupa, coklat muda.
Dan ketika itu dari arah Kebayoran Lama, istri saya ada di sebelah kiri, Bella kecil ada di belakang. Kami bertiga siap-siap beribadah, semangat dari Kebayoran Lama naik ke arah Simpruk untuk turun ke bawah menuju ke Palmerah. Ternyata ketika waktu turun ke bawah enggak ngebut, hanya 40 km per jam. Saya nggak pernah bisa lupa. Ketika sampai di bawah daripada jembatan itu, ada satu keluarga yang bergegas nyebrang. Yang nggak tahu kenapa, anak kecilnya itu berlari dan menghampiri spion sebelah kiri. Ia terluka, ia jatuh. Saya nggak pernah bisa lupa. Langsung bergegas dengan ancaman-ancaman sekampung. Bawa tanggung jawab. Dan kami bawa ke rumah sakit Islam Jakarta kalau tidak salah. Di sekitar Semanggi. Dan ketika di sana, ya benar tidak terjadi apa-apa. Ya benar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tetapi setelah itu saya mengambil pilihan. Aku tuh bilang begini, kita ini kalau mau ke Karsa Pemuda harus lewat jalan itu. Aku kok trauma lewat jalan itu. Jadi katanya kan ada di Sawangan ada gereja, walaupun di panti jompo, walaupun sederhana, walaupun terbatas, nggak seperti di Senayan. Wah, di Senayan begitu famous, begitu glamor ketika itu. Ya sudahlah ke Sawangan aja, walau nggak apa-apa, ke panti jompo nggak apa-apa, nggak ada AC juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah bisa lupa. Saya mengambil keputusan daripada sebuah pilihan karena kebetulan tanpa disangka itu anak laki-laki kecil lari sedemikian rupa. Bukan saya nabrak dia yang nabrak spion saya. Sebuah kebetulan ya. Yang akhirnya saya mengambil keputusan. Saya beribadah tidak lagi di Karsa Pemuda, tapi beribadah di Sawangan. Sedemikian rupa dimentoring oleh Pendeta Suwito Nyoto Raharjo. Omnyo saya panggil, mentor, orang tua, kakek. Dia adalah segalanya dalam kehidupan saya. Sedemikian rupa diberikan kepercayaan demi kepercayaan, demi kepercayaan, demi kepercayaan. Ketika beliau meninggal, saya sudah menjadi wakil gembala sidang daripada gereja di mana saya berdiri sekarang di GBI Sawangan. Dan bukan hanya menjadi anak Allah, tapi menjadi rekan sekerja Tuhan. Dan bukan hanya untuk kota ini ternyata, Tuhan bawa untuk kota-kota, bahkan di zaman online ini, untuk bangsa-bangsa. Lahir dari sebuah kebetulan, tidak disangka, tidak diduga. Dan saya begitu yakin Anda juga banyak sebetulnya mengalami kebetulan demi kebetulan. Tapi kembali, quotation tadi mengatakan apa? Bagi orang pandai yang namanya kebetulan itu dijadikan pola, dijadikan ilmu. Tetapi bagi orang bebal, kebetulan itu dijadikan alasan untuk tidak lakukan apapun, untuk pasif, untuk tidak bergerak. Tetapi untuk orang percaya, untuk orang yang beriman, justru kebetulan itu dijadikan momentum untuk semakin mendekati kepada Tuhan dan percaya lebih lagi kepada Tuhan. Dan saya tahu persis bukan kebetulan kita ada pada musim pandemi ini, bukan kebetulan. Mungkin ada di antara Anda, kenapa saya tidak hidup 30 tahun yang lalu tidak ada COVID-19? Kenapa saya tidak hidup di tahun 50 tahun yang lalu di mana tidak ada yang namanya COVID-19? Bukan kebetulan. Sebagai orang percaya, justru ketika Anda semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, saya tahu persis ada sesuatu yang hebat di depan kita yang kita tidak pernah tahu. Hanya seorang anak kecil berlari ke spion kiri mobil. Yang Tuhan izinkan, saya tahu. Yang Tuhan izinkan, ya saya tahu. Tapi ternyata reaksi, pilihan dalam kehidupan saya. Puji nama Tuhan bersama dengan istri. Bersama dengan Bella kecil. Tepat untuk beribadah, untuk tertanam sungguh-sungguh. Di GBI Sawangan, gereja yang sederhana. Di mana sebetulnya saya punya pilihan yang lain.
Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saya akan tutup di kitab Esther. Di kitab Esther. Saya akan membahas Esther pasal yang ke-6. Tetapi izinkan saya akan membahas dari pasal yang pertama. Jadi cukup panjang, tapi tenang Bapak Ibu, bahwa saya cuma akan bahas yaitu adalah perikop-perikopnya saja. Perikopnya saja. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, sebelum kita akan bahas kitab Esther, sekarang ambil live chat. Ambil live chat. Kalau Anda beribadah premier, ambil komen. Kalau Anda beribadah setelah ibadah premier dan ketik bahwa hidup saya dipenuhi kebetulan-kebetulan ilahi. Ketik bahwa kebetulan-kebetulan dalam hidup saya itu adalah sorgawi. Ketik bahwa kebetulan-kebetulan itu harus diresponi dengan benar. Diresponi untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Yuk kita lihat Esther pasal yang pertama. Ketika itu Ahasuerus berkuasa atas India sampai dengan Mesir. Alkitab berkata demikian. Dari Persia sampai Media. Ada 130-an bangsa di tangan satu orang yang sangat berkuasa. Yaitu adalah Ahasuerus. Nah, kitab Esther inilah salah satu kitab yang ditulis bukan di tanah Israel. Karena ini pada zaman pembuangan. Jadi ketika itu posisi daripada bangsa Israel, satu kata yaitu adalah minoritas. Karena kitab Esther tidak ditulis di tanah Israel. Ini penting, ini penting. Dan ketika itu Ahasuerus dalam satu kondisi harus mengambil keputusan dan dia ambil pembesar dia untuk rapat dan pesta. Dan di tengah-tengah pesta dia berkata, Ratu Wasti, coba datang. Dan ternyata Ratu Wasti itu menolak dan akhirnya Ratu Wasti ditolak. Itu adalah Esther pasal yang pertama. Esther pasal yang kedua diadakan beauty contest pertama. Karena setelah Ratu Wasti dipecat, saudaraku, orang-orang yang di sekitar Ahasuerus berkata, kau harus pilih istri dari raja kerajaan yang ada. Akhirnya ada satu orang, namanya adalah Hadasa, yang namanya diganti menjadi Esther yang kita kenal. Beauty contest sekian bulan dan akhirnya menjadi pemenang. Esther pasal yang kedua. Nah, Esther pasal yang kedua, Mordekai ternyata mendapati ada konspirasi dari mayoritas untuk menghancurkan minoritas. Jadi ini sebuah cerita yang berulang-ulang sebetulnya. Di mana mayoritas menekan minoritas. Ternyata Mordekai mencium, yaitu adalah bau busuk, di mana ada seorang Haman, orang Gag. Alkitab berkata demikian, Haman orang Gag. Kenapa saya harus highlight ini? Siapa Agag? Karena Agag itu ternyata punya sejarah. Kita harus tarik ke 1 Samuel 15. Di mana ketika Tuhan menetapkan Saul menjadi raja, salah satu agendanya, Tuhan berkata kepada Saul, serang Amalek. Karena Amalek sedemikian rupa telah mengganggu perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. 1 Samuel 15 ayat yang kedua berkata demikian. Dan agendanya jelas, habiskan semua Amalek. Dan semua kita tahu. Tetapi Saul menyisakan Agag, raja Amalek ketika itu. Dan juga ternak yang baik dan tambun. Dan ketika Samuel mendengar dan mencium bahwa tidak semua dibunuh, apa yang terjadi? Maka Samuel lah yang mencincang Agag. Ternyata Haman orang Agag punya sejarah masa lalu. Menurut saya ini juga penting, bukan hanya Haman tidak mau menyembah atau disembah oleh Mordekai. Bukan hanya itu.
Karena ketika itu Haman menjadi orang kedua, hanya Mordekai yang tidak mau menyembah. Karena bagaimanapun juga Yahudi punya value sendiri. Dia tidak menyembah manusia, dia menyembah Yahweh. Karena bagaimanapun juga minoritas juga tetap harus dihormati. Dia punya yang namanya nilai sendiri, punya kebiasaan sendiri. Dan itu yang terjadi pada Yahudi, walaupun di tanah pembuangan. Punya yang namanya value. Dan ketika itu Mordekai jelas tidak mau menyembah atau sujud kepada Haman. Tapi ternyata menurut saya ini penting. Haman punya sejarah masa lalu. Yaitu adalah dia keturunan Agag dari Amalek. Pasal yang ketiga berkata demikian. Haman mengkonspirasi. Pasal yang keempat, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi dan diresponi oleh Esther. Sehingga dikenal dengan puasa Esther 3 hari 3 malam. Dan ketika itu hanya raja yang bisa mengundang siapapun, tetapi nggak tahu kenapa Esther ketika itu setelah berpuasa menghadap raja dan diresponi. Yang menarik perhatian saya yaitu adalah ayat pasal yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perhatikan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat yang kedua. Jadi sebetulnya nggak tahu kenapa raja nggak bisa tidur. Mungkin Anda anggap enteng ayat ini. Buat saya sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda anggap remeh. Raja nggak bisa tidur ya nggak apa-apa. Mungkin dia lagi stres. Mungkin dia lagi mikirin persoalan. Raja nggak tidur ya nggak apa-apa. Tapi perhatikan. Oleh karena dia nggak tidur. Dia suruh seseorang untuk membacakan. Yaitu adalah kitab pencatatan sejarah. Ketika dibacakan apa yang terjadi, ternyata di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Ketika itu Ahasveros kaget. Hah? Ternyata ada catatan raja, ada catatan sejarah bahwa Mordekai pernah berjasa dalam kehidupanku. Di mana ada 2 orang yang berikhtiar membunuh aku gara-gara Mordekai. Ternyata aku diloloskan dari kematian. Saudaraku, sepakat dengan saya, bukan kebetulan. Raja nggak bisa tidur. Coba kalau raja tidur, raja tidak akan mendapati catatan sejarah. Mordekai punya jasa kepada raja. Dan apa yang terjadi? Di ayat di bawahnya. Raja berkata kepada Haman. Orang yang sudah lakukan ini ternyata belum dapat hadiah, belum dapat penghargaan. Dia tanya sama Haman. Haman dalam hatinya, wah kalau raja tanya begini, gue mau dapat apa lagi nih? Kira-kira gue mau dapat apa lagi nih? Padahal pertanyaan itu dijawab Haman bukan untuk dirinya. Tapi penghargaan itu untuk Mordekai. Lahir daripada sebuah kebetulan. Luar biasa. Dan semua kita tahu, semua kita tahu. Kalau bangsa Israel ketika itu dipunahkan dari muka bumi, tidak ada Yesus. Karena Yesus bagaimanapun orang Yahudi. Dari sebuah kebetulan yang sangat sederhana. Kalau tidak kebetulan, raja nggak bisa tidur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mordekai tidak dihormati. Mordekai harkatnya tidak diangkat. Dia tidak punya suara sedikit pun. Saudaraku, ada kemungkinan. Ya walaupun kita tahu sekarang kemungkinannya itu adalah bangsa Israel diselamatkan. Kita tahu Haman yang akhirnya disulakan di sebuah tiang yang seharusnya untuk Mordekai. Tapi ternyata digunakan untuk Haman. Saudaraku, ini
penting sekali, sebuah kebetulan. Yang mana sebuah kebetulan ini, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, ini bukan sekedar sesuatu yang tidak diduga. Tapi ada rencana besar yang dahsyat, ada rencana besar yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai? Oleh sebab perkara itu, jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ternyata ketika diinformasikan, raja belum kasih penghargaan. Raja belum kasih apapun. Raja hutang nyawa. Oleh karena sebuah kebetulan tidak bisa tidur. Maka bertanyalah raja, siapakah itu ada pada pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Dan ketika raja bertanya, wah saya akan dapat sesuatu nih, wah saya akan dapat penghargaan nih. Ternyata apa saja yang dikatakan Haman ketika itu, berikan yang terbaik, berikan yang indah, berikan yang luar biasa. Ternyata bukan buat dirinya. Ayat di bawah berkata demikian. Ternyata untuk Mordekai. Bukankah? Kadang yang kita sebut sebagai kebetulan, sebenarnya merupakan buah dari kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Saudara boleh ketik ini, walaupun di slide tertulis jelas. Anda bisa foto, Anda bisa capture, tetapi untuk menguatkan iman, pengharapan kasih kita, ambil live chat sekarang. Kadang apa saja yang kita sebut sebagai kebetulan, kebetulan, bagi orang bebal itu alasan. Bagi ilmuwan itu adalah pola. Tapi bagi Anda dan saya, sesuatu yang kebetulan, ada rencana Allah yang dahsyat, ada rencana Allah yang hebat. Mungkin berkata, kebetulan, padahal itu adalah buah dari taburan Anda di masa lalu. Saudaraku, tabur yang baik hari ini, agar Anda akan temukan kebetulan-kebetulan ilahi yang luar biasa di depan kita. Semoga, dan saya tahu, khotbah ini memberikan kekuatan ekstra dalam kehidupan kita. Kita buka hati dan pikiran, mata rohani kita terbuka. Ternyata setiap kebetulan ada rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran indah hari ini. Kebetulan, accidental, coincidental. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tidak pernah dibahas. Tapi biarlah anak-anakmu di masa pandemi ini temukan kebetulan-kebetulan ilahi. Yang mana itu akan membuat sesuatu yang hebat, besar dan dahsyat. Materaikan firman Tuhan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah dibentangkan dan kita akan bergegas untuk menabur. Bukan kebetulan kalau Anda bisa menabur hari ini. Bukan kebetulan kalau Anda bisa memberi hari ini. Saudaraku, kebetulan-kebetulan yang kita temukan, yang dahsyat, yang hebat, ternyata lahir dari apa yang baik yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Dan biarlah hari ini kita punya kesempatan untuk menyatakan kasih kita untuk gereja ini, untuk pelayanan ini. Bukan kebetulan Anda diberikan kesempatan untuk menabur. Di dalam nama Yesus, kami ambil pilihan ini untuk kami menabur di tanah yang baik. Dan kami siap untuk menuai. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya yakin semua Anda diberkati. Dan semua Anda yang diberkati dengan satu outline khotbah kebetulan ini, share. Yang Anda dapati di YouTube, Anda share kepada teman-teman Anda menggunakan platform Facebook. Ayo share, ayo share, ayo sukacita. Berbuat sesuatu. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan kebetulan-kebetulan yang hebat di depan kita. Kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya yang percaya diberkati Tuhan. Dengan suara keras kita katakan
Amin. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah.
Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.